Yang pertama adalah fayuqaddamul afqahu. Yang didahulukan itu adalah al-afqah, orang yang lebih faqih, yang lebih faham terhadap ilmu fiqih, bi ahkamis salati, dalam hukum-hukum salat. Dari konteks ini yang dimaksud faqih di sini adalah khusus dalam ilmu salat. Di antara dua orang atau beberapa orang yang akan menjadi imam salat, lihat mana yang lebih faham terhadap ilmu salat, itulah yang berhak dijadikan imam, lebih berhak dijadikan imam. Tsummal aqra'u, baru kemudian urutan berikutnya adalah orang yang lebih aqra'. Apa itu aqra'? Ay al-ahfadhu au al-asahhu qira'atan. Yang dimaksud dengan aqra' adalah orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, atau orang yang lebih fasih, lebih benar di dalam membaca Al-Quran. Siapa yang lebih faqih? Oh, ternyata sama faqihnya. Nah, maka dilihatlah siapa yang lebih banyak hafalan Al-Qurannya atau lebih fasih di dalam membaca Al-Quran. Kemudian bagaimana kalau kedua-duanya sama? Thumma in istawaya fi ma marra quddimal awra'u. Kemudian jikalau sama keduanya, maka didahulukan orang yang lebih wara' di antara keduanya. Siapa yang lebih wara'? Itulah yang dijadikan imam. Yang dimaksud dengan wara' adalah tarkus syubhat. Wal wara'u tarkus syubhat. Yang dimaksud dengan wara' itu adalah meninggalkan syubhat. Sementara orang yang meninggalkan apa yang lebih dari kebutuhan, sekalipun itu halal, itu namanya zuhud. Nah, jadi lagi sekali zuhud itu adalah orang yang meninggalkan apa yang melebihi kebutuhan. Nah, dia tinggalkan walaupun itu halal. Itu namanya zuhud. Sementara orang wara' itu adalah orang yang meninggalkan barang-barang syubhat. Maka dari sini katanya ulama, kata pengarang kitab ini, wa min thamma yuqaddamul azhadu 'alal awra'i. Maka didahulukan orang zuhud daripada orang yang wara'. Jadi faqihnya sama, kemudian Al-Qur'annya sama, kemudian zuhudnya sama, maka dilihat adalah wara'nya. Kemudian bagaimana kalau wara'nya juga sama? Thumma in istawaya fima marra quddima man sabaqa bil hijrati. Siapa orang yang lebih dahulu berhijrah tentu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa au ahadu abaihi. Yang dimaksud di sini adalah orang itu sendiri atau nenek moyangnya atau leluhurnya dulu, bapak-bapaknya zaman terdahulu. Siapa yang lebih dahulu hijrah, maka itu yang lebih berhak menjadi imam salat. Thumma man sabaqa islamuhu. Kemudian berikutnya adalah orang yang lebih dulu masuk Islam. Orang yang lebih dulu masuk Islam. Fa in aslama ma'an quddima syaikhu. Bagaimana kalau Islamnya sama, barengan masuk Islamnya, maka quddima syaikhu, maka didahulukan orang yang lebih tua. Siapa yang sudah tua atau lebih tua, maka itu yang didahulukan menjadi imam. Thumman nasibu. Kemudian berikutnya adalah orang yang lebih baik keturunannya atau nasabnya. Thumma hasanud dzikri. Kemudian berikutnya adalah orang yang lebih baik penyebutannya, atau bahasa kita, orang yang lebih banyak disebut menjadi orang baik. Orang yang lebih banyak disebut kebaikan-kebaikannya, dianggap baik oleh orang banyak. Nah, siapa yang lebih banyak menganggapnya orang baik, maka itu yang didahulukan menjadi imam. Ini tentu dari yang tadi, dari yang pertama. Siapa yang lebih faqih, kemudian siapa yang aqra, terus berikutnya sama saja,
maka dilihat siapa yang lebih banyak menganggapnya baik. Thumma nadhifus thawbi, kemudian orang yang lebih bersih pakaiannya. Nah, pakaiannya itu harus bersih. Dalam sholat pakaian kita harus bersih. Siapa yang lebih bersih pakaiannya, itu nanti yang lebih berhak menjadi imam. Kalau tidak ada yang urutan-urutan pertama dan seterusnya tadi itu. Fal wajhu, kemudian yang bersih wajahnya. Siapa yang lebih bersih wajahnya? Pakaiannya bersih tapi wajahnya letak misalnya, maka yang bersih pakaiannya itu dipakai, dan yang bersih wajahnya. Tsumma nadhiful badani, kemudian yang bersih badannya. Maka seyogianya kita bersih-bersih dulu sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap bupati saja, apalagi menghadap menteri dan presiden, pasti kita mandi berharum-harum dulu, apalagi ini kita akan menghadap Tuhannya kita dan Tuhannya menteri presiden itu sendiri.